Welcome to Bethlehem Bible Talks. Sapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Bethlehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Selamat pagi bagi kita semua. Firman Tuhan bertemakan kuasa Injil yang mengubahkan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 10. Kitab suci mengatakan orang jahat semakin jahat. Lalu timbul pertanyaan, adakah yang dapat mengubahkannya? Mungkin ada yang mengatakan pendidikan yang maju, ekonomi yang meningkat, dan budaya yang beradab. Fakta membuktikan kejahatan semakin meningkat di negara maju, apalagi negara berkembang. Hanya Injil yang dapat mengubahkannya. Mengapa Injil dapat mengubahkannya? Minimal ada 3 alasan. Yang pertama adalah isi dari berita Injil. Firman Tuhan katakan, ingatlah ini, Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Injil yang diberitakan bukan pendeta besar atau gereja, bukan juga perbuatan baik, melainkan Yesus Kristus yang lahir dari keturunan Daud, tetapi ia lahir dari seorang perawan Maria, ia dikandung oleh Roh Kudus. Dia manusia yang sejati yang tidak berdosa, bahkan ia telah bangkit dari antara orang mati. Itulah Injil yang diberitakan. Ayo beritakan Injil, yakni Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Yang kedua yaitu kekuatan Injil. Tak terbelenggu. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Negara Iran menjadikan Alkitab sebagai salah satu barang ilegal. Tetapi di negara tersebut pertumbuhan orang Kristen semakin meningkat. Mengapa demikian? Karena Injil adalah firman Allah yang punya kekuatan Allah. Tidak bisa dibelenggu oleh pemerintah atau kuasa apapun. Tidak dapat membelenggunya. Karena firman Allah adalah Allah sendiri. Bukan Alkitab sesuai dikasihi. Paulus terbelenggu tetapi firman Allah tetap tersebar di mana-mana sampai sekarang. Karena itu, ayo beritakan Injil, yakni Yesus Kristus kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja, dan kemana saja kita melakukan untuk memberitakan Injil. Yang ketiga yaitu tujuan Injil. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu aku sabar menanggungnya, semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka dapat juga mendapatkan keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Injil bagi semua orang di segala tempat dan diberitakan oleh semua orang percaya. Tujuannya adalah menyelamatkan semua orang berdosa yang mendengarkan Injil, percaya kepada Injil Yesus Kristus, maka ia memperoleh keselamatan. Ayo beritakan Injil, yakni Yesus Kristus kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Satu orang berdosa bertobat, surga bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.